Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan peranan sumber belajar. Jika ingin lebih dalam mengetahuinya, apa itu pengertian sumber belajar dan media pembelajaran, bisa dilihat di vlog yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, peranan, dan sumber belajar. Pengertian dari sumber belajar itu segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar kompetensi yang harus dicapainya, di mana sumber belajar ini sifatnya untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Sementara itu, dalam penggunaan sumber belajar dalam suatu pembelajaran dibutuhkan adanya manajemen sumber belajar. Selanjutnya, tujuan sumber belajar. Tujuan sumber belajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menunjang kegiatan kelas dan untuk mendorong penggunaan cara-cara yang baru yang paling sesuai untuk mencapai tujuan program akademis. Selanjutnya, yaitu fungsi sumber belajar. Fungsi yang utama untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Selain itu, fungsi sumber belajar sangat banyak. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, lebih memantapkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dan lain sebagainya. Kegunaan sumber belajar. Yang pertama, dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pembelajaran yang mereka pelajari. Yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Selanjutnya, adanya persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran. Apa persamaannya? Ketiga-tiganya adalah digunakan untuk proses belajar. Ketiga-tiganya juga bisa sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Ketiga-tiganya sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya, pasti kalau ada persamaan, harusnya ada perbedaan. Perbedaan sumber belajar yaitu lebih proses belajarnya yang lebih menciptakan kondisi belajar yang agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Contohnya, guru menyampaikan pembelajaran materi itu lebih efektif, lebih efisien. Dan segala sesuatu yang bisa dijadikan sumber belajar. Sumber daya pembelajaran yaitu berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Berarti kalau sumber daya itu hasil proses pembelajaran.
Contohnya mengoptimalkan kinerja guru untuk mengadakan pelatihan. Jadi adanya dinas-dinas atau UPT di dalam di sekitar kabupaten misalnya, itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk kinerja guru yang lebih optimal, bagaimana memberikan sumber daya pembelajaran untuk siswa, untuk memberikan media pembelajaran yang lebih baik, atau bagaimana caranya untuk siswa memahami pembelajaran yang disampaikan secara efektif. Selanjutnya ada media pembelajaran. Kata-kata media berarti kita beranggapan untuk alat atau peraga seperti itu. Media pembelajaran itu seperti komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya seperti adanya lembaga pendidikan seperti CD interaktif, terus buku pelajaran, modul, dan lain sebagainya. Jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar pada vlog pertama saya sudah menjelaskan ada 2 jenis dalam jenis sumber belajar itu dari segi perancangnya. Jadi sumber belajar yang dirancang atau learning research by design dan learning research by utilization. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yaitu secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional, memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Jadi dalam sumber belajar yang dirancang itu sumber belajar yang sudah dipakemkan atau sudah dirancang, sudah memberikan metode-metode yang sesuai untuk para siswa untuk fasilitas belajar yang terarah. Jadi jika kita sebagai seorang guru SD, kita ingin menjelaskan tentang mata pelajaran IPA pada tema di kurung 213 memiliki tema 1 misalnya tentang makhluk hidup, kita terarah, kita memberikan sumber belajar yang terarah ya sesuai dengan tema yang kita ajarkan. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Contohnya learning resource by utilization, yaitu tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Contohnya seperti saya pada semester ketiga, saya pernah mengobservasi dalam sebuah usaha kecil yaitu usaha Bandeng Presto. Kita pada mata kuliah sains, jadi kita mengangkat suatu usaha itu akan menjadi sumber belajar siswa untuk sebagai contoh pembelajaran sains atau IPA di SD. Kita sesuai dengan KD dan RPP yang kita buat atau kita rancang sebelumnya. Jadi proses pembuatan Bandeng Presto tersebut kita rancang, kita observasi lebih dalam untuk menjadi contoh sumber belajar bagi siswa. Masuk pada tema apa pada proses tersebut dan apa terarah di bagian tema apa, subtema berapa, kita akan tahu. Selanjutnya jenis. Secara umum jenis itu ada 6. Jenis umum sumber belajar ada 6. Yang pertama pesan, orang, bahan, peralatan, teknik atau metode, dan lingkungan. Pesan berarti informasi yang akan disampaikan, pengertian berbentuk ide dan lain sebagainya. Orang berarti tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengolahan. Jadi yang menyimpan informasi berarti guru, seperti itu, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Bahan berarti software, disebut kita software karena mengandung pesan untuk disajikan melalui alat, pemakaian alat.
Peralatannya itu hardware yang menyalurkan pesan, berarti yang disajikan di dalam software tersebut. Metode berarti teknik, metode atau teknik berarti rancangan prosedur yang akan disiapkan. Pelajaran, peralatan, situasi, dan lain sebagainya. Lingkungan, situasi sekitar yang dimana pesan itu dapat disampaikan. Selanjutnya adanya kriteria sumber belajar. Kriteria ini ada 5 kriteria. Yang pertama ekonomis, praktis, mudah diperoleh, fleksibel atau simple, komponennya sesuai dengan tujuan. Ekonomis berarti bisa dibilang dengan murah, tidak berpatok dengan harga. Terus yang praktis itu berarti tidak memerlukan sampingan atau bantuan yang lain, berarti lebih mudah, lebih sederhana. Selain yang ketiga itu mudah diperoleh, berarti ada di lingkungan kita, bersedia di mana-mana. Terus fleksibel, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Komponen ini dan kelima itu komponen sesuai dengan tujuan. Ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar dari kemampuan guru. Selanjutnya adanya strategi. Strategi ada 4 strategi. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar. Yang kedua, sumber belajar itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi karakteristik dari sumber belajar yang kita dapat. Kita harus mengidentifikasi karakteristik seperti apa, sesuai tidak dengan sumber belajar yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Yang kedua, sumber belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah mengidentifikasi karakteristiknya, kita harus sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Yang ketiga yaitu belajar juga dengan kemampuan guru. Kita memiliki sumber belajar, kita sudah mengidentifikasi karakteristik, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, harus sesuai dengan kemampuan kita. Adanya kita harus mengidentifikasi karakteristik, ya kita mampu untuk menjelaskan sumber belajar itu kepada siswa. Dan yang terakhir, sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Selanjutnya ada model penggunaan. Ada 3 model. Yang pertama total teaching, yang kedua major research, yang ketiga supplement view. Total teaching yaitu guru harus memposisikan sumber belajar dari awal sampai akhir. Kita menjelaskan sumber belajar itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, major research, atau guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Dalam hal ini, posisi guru itu memperjelas dari sumber belajar yang ingin digunakan, memperjelas saja. Yang ketiga, supplement view atau pelengkap. Itu guru harus memposisikan sumber belajar sebagai pelengkap saja, dan posisi guru hanya sebagai sumber informasi. Pada kurikulum K13 sekarang, guru itu ada 3 model penggunaan dalam hal ini, tapi menurut saya pada kurikulum di lapangan, kurikulum 13 pada guru itu lebih ke major research. Jadi guru harus memastikan kalau sumber belajar itu sebagai sumber utama saja, dan guru memastikan sebagai sumber belajar hanya memperjelas, seperti itu. Dan pada kenyataan atau fakta di lapangan, guru juga secara penuh menceritakan dari A sampai Z untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran itu bisa ditangkap
diterima oleh para siswa. Begitu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata. Jangan lupa jika ingin lebih mendalam mengenai mengenai konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran, bisa dilihat di vlog pertama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.